Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan ini saya mencoba untuk share tentang prinsipal komponen analisis atau yang kita singkat dengan PCA, atau dalam istilah kita menjadi analisis komponen utama. Apa ide dasar dari PCA? Jadi pada prinsipnya PCA adalah sebuah independent multivariate teknik yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dimensi atau jumlah variabel menjadi komponen yang lebih sedikit tanpa harus kehilangan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, di gambar ini saya tampilkan di sini ada 5 variabel. Kemudian dengan teknik PCA dapat menjadi 3 komponen. Jadi seperti ini konsep dasar dari PCA. Kemudian sebelum melakukan PCA ada beberapa asumsi yang harus lolos. Yang pertama adalah bahwa harus memiliki multiple variabel atau variabel yang banyak, tentunya lebih dari 2 atau 3, bisa 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian data bersifat continuous atau bisa juga bersifat ordinal variabel. Kemudian asumsi yang kedua yaitu terdapat hubungan linear di antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kecukupan sampling atau sampling adequacy. Yang ini akan dites dengan menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, baik itu pada data secara keseluruhan maupun pada masing-masing variabel. Kemudian asumsi yang keempat adalah data harus sesuai untuk pengurangan variabel, sehingga di sini perlu dilakukan tes dengan menggunakan Bartlett Test of Severity. Kemudian asumsi yang kelima adalah tidak ada outlier yang signifikan pada data-data tersebut. Ada beberapa manfaat PCA. Yang pertama yaitu menyederhanakan dari variabel yang banyak menjadi lebih sedikit dan sederhana. Kemudian PCA juga bermanfaat dalam mengatasi masalah multikolinearitas data. Kemudian PCA juga bermanfaat dalam membantu visualisasi data dari variabel yang multidimensi. Kemudian yang terakhir, PCA bagian dari faktor analisis dalam struktur equation model atau SEM. Nah, ini ada catatan penting, yaitu bahwa apabila satuan dari variabel yang digunakan dalam membangun komponen utama tidak sama, misalkan aja variabel 1 menggunakan ukuran panjang, sementara variabel kedua menggunakan ukuran berat, ukuran ketiga mungkin harga, mungkin yang lainnya. Apabila variabelnya berbeda, maka variabel perlu ditransformasi menjadi angka baku dalam bentuk Z atau distandarkan terlebih dahulu. Namun apabila satuan dari variabel itu sama, maka tidak perlu dilakukan transformasi. Oke, baik teman-teman. Di sini kita mempunyai data tentang indeks harga di Amerika Serikat. Di sini ada 5 variabel. Berarti di sini ada 5 indeks harga. Harga pada komoditas X1, X2, X3, X4 dan X5 pada 23 kota di Amerika Serikat. Nah, dari kelima variabel ini kita coba mengurangi menjadi 2 atau 3 komponen dengan menggunakan teknik PCA. Nah, sebelum kita melaksanakan teknik PCA ada beberapa asumsi yang harus kita cek. Dari yang pertama yang perlu kita cek adalah outlier. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu keberadaan dari outlier, yaitu dengan cara menggunakan graph, kemudian box plot.
kemudian simple box plot, and klik summaries variable separate variable, kemudian define. Kita pindahkan semua variabel ke dalam box represent. Kemudian nomor atau city kita pindahkan ke label case. Jadi kalau ada yang outlier, kita bisa langsung mengetahui kota mana itu yang outlier, sehingga bisa kita buang. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya dari outlier test dengan menggunakan block Whistler block. Kita dapat mengetahui bahwa semua data di sini lolos asumsi. Dengan kata lain, tidak terdapat ekstrim nilai atau outlier pada data ini. Di sini di New York ini ada titik ini, walaupun datanya ini sangat jauh, tapi ini masih acceptable karena masih lingkaran. Apabila sudah bintang maka itu termasuk outlier dan harus dihapus. Ya, ini di New York dan Honolulu, dan ini juga di Honolulu, tapi masih acceptable sehingga bisa kita pertahankan. Oke, kemudian kita cek kembali asumsi yang berikutnya, yaitu kita analyze, kemudian dimension reduction faktor. Nah, kita pindahkan ke sini. Untuk deskriptif kita checklist initial solution, koefisien, KMO, and parallel test, kemudian anti-image, dan continue. Untuk extraction kita menggunakan principal component karena ini adalah PCA ya. Kemudian kita juga memerlukan correlation metric untuk mengetahui seberapa kuat korelasi di antara variabel. Nah, ini untuk dasar dari berapa komponen yang akan terbentuk, kita menggunakan eigenvalue, di mana nilai eigenvalue yang lebih dari 1 kita pertahankan, sementara itu yang kurang dari 1 akan kita buang, sehingga kita dapat mengambil berapa jumlah dari komponen yang akan dipertahankan. Kemudian continue. Selanjutnya rotasi saya kira tidak perlu karena ini PCA, analisis komponen, bukan explanatory factor analisis atau EFA. Kalau EFA kita perlu melakukan rotation untuk menentukan variabel itu ikut dalam kelompok yang mana. Tapi untuk PCA tidak perlu melakukan rotasi. Kemudian skor. Nah, di sini perlu kita simpan dari komponen karena itu merupakan composite value dari variabel-variabel yang ada. Dan klik regression, kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Baik, yang pertama kita lihat di matrik korelasi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa korelasi yang kuat, yang lebih dari 0,5. Sini, ini, sehingga karena terdapat korelasi di antara variabel, maka asumsi korelasi terpenuhi. Kemudian kita cek asumsi kecukupan sampel menggunakan KMO. Nah, di sini ada yang dimaksud di sini adalah KMO secara overall, secara keseluruhan, dan poin dan nilainya adalah 0,655. Nah, di mana batas dari ini RALTUM-nya adalah 0,5. Jadi apabila kurang dari 0,5 maka PCA analisis tidak bisa dilanjutkan. Tapi ini karena 0,6 lebih dari 0,5 maka bisa dilanjutkan. Kemudian untuk kecukupan sampel pada masing-masing variabel, kita lihat di sini, di yang ada A-nya di atasnya ini.
dan ini harus lebih dari 0,5. Apabila kurang, maka variabel tersebut harus kita hapus. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya lebih dari 0,5, sehingga semua variabel bisa kita pertahankan. Kemudian, apakah korelasi ini cukup untuk melaksanakan PCA? Kita bisa lihat di Bartlett Test of Superiority. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,001 dan nilai ini kurang dari 0,05, sehingga dapat kita laksanakan. Artinya korelasi yang ada sudah mencukupi. Kemudian di sini adalah berapa banyak komponen yang akan terbentuk dengan melihat nilai eigenvalue. Nah, di sini. Jadi dengan melihat eigenvalue kita mengerti bahwa terdapat dua komponen yang dibentuk. Nah, ini 1,06, kemudian sudah 0,7. Ini sudah di bawah 1. Jadi hanya dua komponen yang akan dipertahankan. Dari dua komponen tersebut dapat menjelaskan 70,783% variasi yang terdapat pada data yang sebenarnya atau data asli. Kemudian di sini communalities ini maksudnya adalah faktor atau komponen yang terbentuk dari dua komponen tersebut mampu menjelaskan variabel X1 sebanyak 71,2%. Dan komponen dari dua komponen tersebut mampu menjelaskan X2 sebesar 81,8% dan begitu seterusnya. Oke. Akan saya buktikan. Untuk communalities akan coba saya terangkan. Kita bisa di sini. Nah, saya tunjukkan bahwa ini adalah faktor 1 atau komponen 1, yang ini adalah komponen 2. Oke. Saya di sini akan menunjukkan tentang communalities ya. Misalkan X1 sebagai dependent dan kedua faktor sebagai independent. Oke, kita okekan aja. Nah, di sini 0,712 atau 71,2% dari dua komponen akan mampu menjelaskan X1. Oke, kita cek yang tadi. Ya, sama. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang komponen matrik. Di sini ada dua komponen di sini. Ini menunjukkan bahwa X1 mempunyai korelasi sebesar 0,75 terhadap komponen 1. Dan X1 punya korelasi sebesar negatif 0,373 dengan komponen 2. Begitu juga X2 mempunyai korelasi sebesar 0,903 terhadap komponen 1 dan mempunyai korelasi terhadap komponen 2 sebesar negatif 0,12. Oke, coba kita buktikan. Analyze, regression, correlation, bivariate, X1. Kita okekan. Nah, 0,757 dan negatif 0,373. Kita cek. Ya, sama. Berarti seperti itu caranya. Kemudian dari sini artinya sudah selesai kita melaksanakan PCA. Artinya dapat mereduksi dari 5 menjadi 2 komponen dengan total variasi yang varian sebesar 70,783. Kemudian setelah mendapat 2 komponen, kita bisa melakukan plotting untuk mengetahui, untuk menvisualisasikan indeks harga di Amerika Serikat pada beberapa kota. Caranya adalah dengan mengklik grab, kemudian scatter plot. Kita pilih simbol scatter plot, define. Kemudian untuk faktor 1 sebagai X dan faktor 2 sebagai Y. Oke, terus kita tandai kota sebagai label.
Kita klik OK. Kita klik elemen dan show data label. Kemudian kita buat garis untuk mempermudah. Posisinya kita geser ke 0 ya. Oke. Kemudian kita buat garis yang kita buat 0. Oke. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ini indeks harga tertinggi di kota-kota di Amerika Serikat adalah Honolulu dan New York. Sedangkan yang terendah, indeks harga terendah terdapat di Seattle. Nah ini. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai PCA. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.